Selama Idul Adha masih ada di Indonesia, selama bayi-bayi masih keluar dari kandungannya, insya Allah kebutuhan domba itu masih akan selalu sangat dibutuhkan. Kebutuhan domba dan kambing ini saya rasa tidak akan ada habisnya dan tidak akan ada matinya gitu ya. Karena memang selain untuk kebutuhan harian, warung sate, restoran, ya kita juga mau ngambil pasar itu, pasar Idul Adha dan pasar akikah. Selain kita berbisnis juga kita beribadah gitu ya, untuk membuat suatu domba yang baik, yang layak untuk para sohibul kurban dan para akikah, untuk jasa akikah ya, yang dimana kita ketahui bersama bahwa kebutuhan akikah dan kurban di Indonesia itu masih sangatlah besar kebutuhannya, peluang yang sangat besar dan peluang yang sangat disayangkan jika tidak dimanfaatkan dengan baik bagi para peternak-peternak di Indonesia, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu, saya owner dari peternakan sapi dan domba Sumber Rahmat Rezeki Farm. Biasa sih teman-teman itu mengenalnya dengan nama sebutan SRR Farm gitu ya. Filosofi nama yang saya ambil sebenarnya itu dari nama pribadi saya sendiri, nama panjang depan saya gitu ya. Saya berharap bahwa peternakan saya itu kedepannya bisa mendatangkan rahmat serta rezeki bagi bukan hanya diri saya pribadi, tapi juga untuk keluarga, juga orang-orang yang ada di sekitarnya, seperti itu. Fokus utama peternakan kami adalah di fattening gitu Mas. Di fattening. Dari awal kita memulai bisnis ini, kita mulai dengan penggemukan. Kenapa kita memulai dengan proses penggemukan ini? Karena memang modal kita itu sangatlah terbatas di awal. Yang kita ketahui bersama ya bahwa breeding itu kan memiliki masa panen yang cukup lama gitu ya. Kurang lebih kan 9 bulan baru bisa kita panen cempe-cempeknya gitu ya. Sedangkan kalau di penggemukan ini 2,5 sampai 3 bulan kita sudah merasakan hasilnya. Jadi bisnis fattening inilah yang kita mulai dari awal hingga saat ini. Dan kita fokus tetap di fattening. Fokus usaha itu sangatlah penting Mas. Karena apa? Kalau kita tidak fokus untuk menentukan tujuan bisnis kita, kedepannya kita akan bingung nih, kita mau seperti apa gitu ya. Jangankan kita yang sudah memulainya gitu ya, peternak-peternak baru pun juga akan bingung gitu. Saya tuh mau usaha apa sebenarnya sih di peternakan ini? Breeding kah, fattening kah, atau milking kah, atau di hilirnya akikah atau lain-lainnya gitu ya. Jadi menurut saya tentukan dulu satu tujuan fokus utama kita mau kemana nih, fattening kah, breeding kah, atau lainnya gitu ya. Nanti insya Allah bisnis yang lain tuh akan mengikuti Mas. Mungkin orang-orang lain akan kenal SRR itu adalah peternakan yang berlandaskan dengan ilmu fattening. Dan akhirnya semakin kesini itu orang-orang akan mengenal kita itu menjual breeding juga, menjual indukan juga, menjual pakan juga, menjual kohe juga gitu ya. Saya tidak membayangkan kalau misalkan di awal dulu saya harus mengambil semua pasar. Mungkin SRR Farm tidak akan sebesar ini gitu Mas. Karena untuk memahami pola fattening saja itu kita mesti mengalami kerugian yang cukup besar dan waktu yang lama gitu ya. Kita baru menemukan pola fattening yang baik itu ya di atas 1,5 tahun kita mulai. Jadi 1,5 tahun di awal itu adalah ongkos belajar kita yang sangat mahal gitu untuk mengenal suatu pola bisnis saja. Jangan sampai kita baru mulai kita sudah egois atau bingung untuk memulai, saya mau kemana nih. Banyak peternak itu yang bingung di awal, dia menentukan mau ke arah mana nih penjualannya. Nah itulah saran sedikit dari saya untuk bagaimana kita untuk menjadi besar gitu ya di dalam dunia peternakan ini. Sebenarnya sih kalau di peternakan kita ya domba apa saja insya Allah ada gitu ya. Karena memang kalau kita lihat fattening ini, kalau kita sudah dalam kuantiti yang besar, tentunya sangat sulit gitu. Kita harus menentukan bibit yang baik, sortir bibit yang seperti apa, itu akan sulit Mas. Yang penting domba itu sehat, harganya sesuai, ya akan kita ambil, akan kita sortir gitu untuk kita proses gemukan lagi. Dan tugasnya kita lah yang di sini untuk mentreatment domba tersebut supaya kenaikan bobotnya maksimal, supaya tingkat kematiannya kecil gitu ya. Tingkat resiko penyakit yang menjangkit itu tidak ada. Nah, inilah tugas kita. Jadi kalau sudah sebesar ini saya rasa bibit-bibit itu tidaklah begitu penting untuk saya, tapi bagaimana cara kita mentreatment domba tersebut untuk mencapai bobot maksimal yang kita targetkan, seperti itu.
Untuk domba-domba yang kita besarkan itu biasanya kita mengambil range bobot. Mengambil range bobot antara 13 sampai 20 kilo. Itulah domba-domba yang kita besarkan. Sehingga target panen kita adalah di 20 sampai 30 kilo, bahkan lebih gitu ya. Karena sebelum saya memulai bisnis ini, saya juga melakukan penetrasi pasar. Mencari tahu bagaimana sih pasar di wilayah Jabodetabek ini. Yang terdekat dulu itu saya cari tahu. Pasarnya itu seperti apa yang dibutuhkan mereka. Ternyata pasar di sini itu adalah domba-domba penggemuk di range bobot di 20 sampai 35 kilo misalkan. Nah, berarti kan saya harus mengambil bibit itu di angka 13 sampai 20 kilo dengan harapan panen itu sesuai dengan harapan konsumen kita di sini. Dan jenis domba juga harus kita sesuaikan gitu ya dengan kebutuhan yang ada di wilayah sekitar sini. Untuk peternak-peternak baru itu juga harus penting ya dipelajari ya pola pemasarannya. Inilah pentingnya suatu manajemen bisnis yang baik gitu ya di suatu peternakan. Karena saat kita sudah memulai untuk beternak, ya kita harus siap dengan bisnisnya, dengan resiko bisnisnya. Jangan hanya terpaku kepada bagaimana cara kita beternaknya. Karena kalau hanya beternak, saya rasa semua orang juga bisa beternak. Bagaimana cara kita mengelola bisnis yang baiknya, yang mungkin tidak banyak orang yang tahu seperti itu. Kegagalan terbesar saya itu ya tentunya saat kita mulai awal membangun peternakan ini ya. Karena kan dulu kan kita enak ya, 2 tahun itu kita hanya membeli dan langsung menjual di lapak kurban gitu. Resikonya masih sangat kecil gitu ya. Resikonya paling kalau domba atau kambing ini tidak laku ya itu mungkin resikonya atau ada kematian gitu ya. Tapi ketika kita sudah membangun peternakan ini ternyata wah, lebih besar gitu ya, resikonya lebih besar dari apa yang saya bayangkan dulu gitu. Resikonya saya harus tetap membayar fixed cost untuk anak-anak kandang, membayar operasional yang harus setiap bulannya saya bayarkan gitu ya. Terus karena saya pemula ini kematian itu masih tinggi, membuat domba-domba itu bagaimana caranya supaya cepat gemuk itu sulit gitu. Nah, itu mungkin risiko-risiko yang saya alami saat dulu saya mulai beternak gitu. Hal terbesar lagi yang saya alami itu ya terkait risiko itu ya tahun lalu ya. Tahun lalu itu di mana virus PMK itu kan penyakit mulut dan kuku itu melanda Indonesia. Saat itu kita mengalami kematian sapi itu kurang lebih 5 ekor, Mas. Sapi yang kita pelihara itu justru sapi-sapi yang mungkin bobotnya di atas 800-900 kilo. Dengan kematian 5 ekor itu mungkin sudah sangat membuat saya terpukul. Terlebih lagi domba-domba yang saya pelihara pun juga itu kan sudah terkontaminasi dengan virus tersebut gitu. Jadi bukan hanya sapi, tapi di domba pun saya mengalami kerugian itu. Karena memang background saya adalah seorang pebisnis, seorang sarjana ekonomi, jadi saya berpikir keras tuh bagaimana saya mengembalikan kerugian-kerugian ini di tahun berikutnya gitu. Dan alhamdulillah di tahun berikutnya, di tahun ini ya saya bisa dapat mengembalikan kerugian-kerugian itu gitu. Dengan menambah populasi, dengan menambah konsumen yang banyak gitu, menjual sapi-sapi yang lebih besar lagi sehingga keuntungan saya bisa dapat lebih besar untuk menutupi kerugian di tahun-tahun sebelumnya. Itulah kerugian-kerugian yang saya alami yang mungkin tidak banyak orang mengetahui nih. Yang tahu kan orang-orang hanya wah SRR Farm ini keuntungannya besar, tapi keuntungan besar itu diimbangi dengan resiko yang besar juga. Untuk bagi para peternak mungkin ya, momen Idul Adha itu adalah momen yang sangat krusial, yang sangat sibuk-sibuknya gitu ya. Momentum tahunan yang dirasa para peternak itu adalah panennya gitu ya istilahnya ya. Tentunya bukan hanya saya, tapi hampir mungkin seluruh peternak ya mengalami kesibukan ini gitu. Dari tahun ke tahun itu alhamdulillah kita terus mengalami peningkatan penjualan dalam momentum Idul Adha ini. Di tahun ini alhamdulillah kita kurang lebih dapat menjual kurang lebih 1.500 lebih ya domba dan 14 ekor sapi di tahun 2023 Idul Adha ini. Saya itu bukan hanya fokus di Idul Adha, tapi penjualan kami juga fokus untuk penjualan pemenuhan daging domba setiap minggunya gitu Mas. Jadi kalau kita hanya terpaku di momen Idul Adha, saya rasa bukan target kita, tapi target kita adalah bagaimana cara kita memberikan kontinuitas kepada konsumen-konsumen kita hariannya gitu. Untuk pemenuhan daging sate, restoran, tukang jagal dan lain-lain. Target kita ada di situ sih Mas. Bukan hanya di Idul Adha, tapi bagaimana kita untuk mensuplai kebutuhan harian para pedagang sate, restoran dan tukang jagal di sekitarnya. Sebenarnya tuh
bisnis peternakan ini nggak sinkron gitu ya dengan background pendidikan saya, juga background keluarga saya gitu ya. Karena memang saya itu mengenyam bangku pendidikan itu justru di Fakultas Ekonomi gitu, Fakultas Ekonomi, dan saya pun sebelumnya tuh bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan perbankan di wilayah DKI Jakarta gitu. Itu saya bekerja selama 10 tahun bekerja di perusahaan perbankan tersebut gitu. Sebenarnya tuh bagaimana sih bisa gitu ya, bisa berkecimpung di dunia peternakan gitu ya. Jadi memang awalnya dulu tuh saya melihat potensi dan peluang yang sangat luar biasa saat momentum Idul Adha. Sayang nih kalau momentum itu tidak saya manfaatkan waktu itu. Saya dulu memulainya dengan 30 ekor domba di lapak pinggir jalan. Kok bisa berjualan gitu ya? Sedangkan saya masih menjadi seorang karyawan gitu kan. Saat momentum Idul Adha itu memang saya mengambil cuti gitu. Saat itu memang Idul Adha itu kalau tidak salah itu di hari Sabtu dan Minggu Idul Adha. Jadi saya memulainya itu 7 hari sebelum hari H Idul Adha. Saya mengambil cuti dan saya fokus untuk berjualan di lapak kurban. Buka lapak kurban itu sebenarnya di tahun 2018. 2 tahun sampai 2019. Di tahun 2020 saya memberanikan diri untuk resign dan mulai membangun peternakan ini. Ternyata memang 30 ekor itu ludes gitu, laku tak tersisa. Walaupun saya tidak memiliki background peternakan. Di tahun berikutnya pun saya juga mencoba peruntungan nih. Tahun lalu saya 30 ekor domba. Berarti tahun depannya saya harus lebih nih dari 30 ekor domba. Alhamdulillah di tahun keduanya itu saya menyediakan tuh 55 ekor. Nah, dan itu pun laku semua. Padahal saya tidak punya pengetahuan lebih tentang peternakan, tidak mengetahui bagaimana jenis domba yang baik. Tapi yang saya miliki adalah saya memiliki relasi nih yang banyak gitu kan. Nah, relasi inilah yang saya manfaatkan gitu. Tuh teman-teman saya, keluarga saya itu kan mayoritas juga mereka melaksanakan ibadah kurban. Kenapa kalau saya punya relasi itu mereka harus beli di tempat lain kan? Jadi mereka itu saya dekatin bagaimana untuk membeli hewan kurban dari tempat saya gitu. Alhamdulillah tanpa pengetahuan yang besar, yang luas, akhirnya saya dapat menjual seluruh hewan kurban saya saat itu. Ketika saya memberanikan diri untuk terjun ke dunia peternakan dan fokus ke dunia peternakan, berarti kan harus ada salah satu yang saya korbankan gitu ya. Tidak mungkin kita bisa sukses kalau kita tidak fokus kepada satu bidang yang kita geluti gitu. Jadi itu juga perdebatan yang sangat berat gitu ya untuk saya ya. Karena kan untuk meyakinkan keluarga saya, terutama istri saya dan orang tua itu kan sangatlah berat gitu ya. Bagaimana saya yang sudah nyaman dulu duduk di bangku perkantoran gitu ya, akhirnya berani gitu, memberanikan diri untuk terjun menjadi seorang peternak. Kebimbangan dan keresahan itulah yang terus saya pikirkan saat itu. Pada akhirnya ya di tahun 2020 saya benar-benar memberanikan diri, saya menyerahkan semua kepada Allah. Niat saya untuk usaha, untuk menghidupi bukan diri saya sendiri, tapi menghidupi karyawan-karyawan saya, dan alhamdulillah gitu. Sampai saat ini usaha saya terus berkembang dari yang awalnya dulu di lapak 30 ekor dan alhamdulillah saat ini saya memiliki kurang lebih populasi 2000 ekor domba dan 14 ekor sapi. Saya melihat bahwa saat pandemi pun penjualan hewan kurban saya tidak berkurang gitu, justru meningkat. Nah, inilah faktor utama yang membuat saya tuh lebih berani gitu, lebih berani untuk terjun ke dunia peternakan ini. Karena kan kita lihat bersama ya bahwa kebutuhan akan pangan ini di Indonesia masih sangatlah besar gitu ya. Jadi sayang kalau peluang ini tidak dimanfaatkan. Itu saja pikiran saya saat itu. Jadi memang ada proses ya di situ ya. Dari penjualan tahun 2019 ke tahun 2020, karena saya sudah melihat dan melakukannya sendiri ya, 2 tahun itu penjualan ini meningkat dan saya terpikir gitu ya, tahun berikutnya tahun 2020 saya membangun peternakan ini. Tentunya karena saya tidak memiliki background di peternakan, jadi ya langkah yang saya lakukan adalah bagaimana saya menggali ilmu yang lebih. Nah, selain menggali ilmu yang lebih itu, saya kuncinya adalah menjalin silaturahmi ke seluruh peternak-peternak yang ada di sekitarnya dulu gitu. Saya bersilaturahmi, saya menggali ilmu dari beberapa peternak yang sudah menjalani sebelumnya, menggali ilmu dari senior-senior saya gitu ya. Dan alhamdulillah ilmu-ilmu itu tuh terkumpul lah. Tapi saya masih merasa kurang lagi gitu dari ilmu-ilmu ini. Saya belajar lagi dari YouTube, saya belajar lagi dari referensi-referensi buku yang lainnya gitu. Alhamdulillah ternyata beternak ini bukan hanya sekedar ilmu gitu ya, tapi bagaimana cara kita untuk menjalin silaturahmi antara sesama peternak. Karena itu modal yang sangat penting menurut saya. Ketika kita sudah memulai beternak, ternyata pembeli-pembelinya ini juga adalah peternak-peternak yang dulu saya silaturahmi gitu. Yang
sekian dulu saya kunjungi gitu. Jadi ilmu dalam beternak itu adalah ilmu bagaimana cara kita menjalin silaturahmi yang baik sesama peternak, seperti itu. Terkait permodalan ini hal yang menarik ya, karena setiap orang yang berkunjung ya, terlebih mungkin orang-orang yang baru datang ya, ketika farm saya sudah besar gitu ya, mungkin akan melihat ini berapa sih modalnya gitu ya, memiliki peternakan yang besar ini gitu. Justru kalau dibilang suka dukanya itu, modal saya sangat terbatas itu dalam arti untuk membeli 30 ekor domba dan membangun lapak kurban saja itu modalnya saya tidak tahu dari mana gitu. Tapi kan saya berpikir ya bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa gitu. Saya mengumpulkan dulu DP ya istilahnya ya, down payment untuk membeli kurban itu kan pasti ada ya. Jadi sebelum Idul Adha 2 bulan sebelumnya itu saya sudah memulai mengumpulkan konsumen-konsumen dulu dari orang-orang terdekat saya, dari teman-teman, dari keluarga yang ingin berkurban. Saya tarikin DP-nya. Alhamdulillah DP-DP itu terkumpul Mas. Bukan hanya membayar DP 10% atau 50%, bahkan ada yang membayar lunas di awal gitu kan. Jadi ini kan modal yang besar untuk saya gitu. Tapi itu pun masih kurang gitu, masih kurang. Pada akhirnya saya saat itu meminjam gitu, meminjam dana teman saya yang dia juga tidak punya uang yang banyak gitu. Pada akhirnya memang coba kalau motornya itu kita gadaikan dulu ke teman-teman yang lain. Alhamdulillah saat itu memang terkumpul dananya. Dari modal kecil itulah akhirnya bisa sebesar ini. Jadi untuk teman-teman semua tuh jangan pernah berpikir bahwa modal itu adalah uang gitu. Uang adalah segalanya. Itu salah besar menurut saya, karena di pikiran saya kalau kita hanya berpikir terkait modal adalah uang ya kita tidak akan jalan. Jadi bagaimana saya membangun relasi yang baik sesama para kolega saya, sahabat-sahabat saya. Nah, itulah modal yang besar. Bahkan hingga saat ini seperti itu, Mas. Saat kita memulai bisnis peternakan domba ini, kita hanya membangun satu kandang, satu slot kandang itu dengan kapasitas 150 ekor, Mas. 150 ekor itu lagi-lagi ya, yang ditanya dari mana modalnya gitu kan. Dari mana modalnya? Jadi kalau boleh tahu ya, sebagai seorang karyawan, bahwa seorang karyawan itu kan pasti memiliki, dulu namanya jam sostek tenaga kerjaan ya, yang bisa kita cairkan saat kita pensiun atau resign gitu ya dari pekerjaan. Selama 10 tahun saya bekerja ini ya, saya memiliki tabungan jam sostek itu yang saat itu bisa saya cairkan. Dan angkanya juga lumayan nih untuk saya mengisi 150 ekor itu. Ditambah dengan satu mobil saya yang terjual gitu. Satu mobil saya yang terjual untuk menambah gitu ya, menambah modal peternakan saya, modal usaha saya gitu, yang mungkin nggak banyak orang tahu, Mas. Karena orang tahu hanya saat ini, saat saya sudah besar gitu ya, tapi tidak tahu bagaimana saya memulainya. Ya mungkin ini salah satu hal juga yang mungkin bisa saya sampaikan ya ke teman-teman semua, teman-teman Halo Bos, bahwa untuk menjadi besar itu tidaklah bisa kita berdiri sendiri gitu ya. Pasti kita harus berkolaborasi. SRR Farm itu bisa sebesar ini karena SRR Farm mau gitu membuka diri untuk berkolaborasi dengan siapapun, termasuk dengan kepemerintahan. Karena menurut saya tidak boleh menjadi seorang peternak atau berbisnis yang individual. Suatu saat akan ada waktunya kita akan hancur gitu, Mas, kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Jadi dengan cara berkolaborasi inilah yang menurut saya bisa sebesar ini. Bahkan dulu siapa sih yang kenal gitu ya SRR Farm? Alhamdulillah sekarang bukan hanya di Jabodetabek, bahkan di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur pun nama kita sudah cukup dikenal gitu ya. Yang pertama, bagaimana cara kita untuk membangun silaturahmi. Itu sangat penting. Yang kedua, bagaimana cara kita untuk berkolaborasi, dan bagaimana cara kita untuk selalu tetap jujur. Nah, itu 3 poin itu sangatlah penting untuk kita memulai suatu usaha ya. Terlebih di dunia peternakan yang mungkin notabene lingkupnya ya sangat kecil ya, itu saja gitu. Tahun 2020 saat saya meyakinkan diri untuk menjadi seorang peternak, tentunya saya harus meyakinkan juga keluarga saya kan. Bagaimana cara saya meyakinkan? Bukan hanya dari kuantiti dari ternaknya, tapi bagaimana cara saya untuk berprestasi gitu kan. Di tahun 2021 alhamdulillah saya sudah dipercaya gitu ya untuk menjadi Sekretaris Umum Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia Bogor Raya. Tidak berhenti dari situ, di tahun 2022 saya mencoba untuk mendekati dinas-dinas terkait gitu, dan alhamdulillah di tahun tersebut saya dipercaya gitu ya untuk menjadi juara 1 Duta Petani Milenial Kabupaten Bogor. Dan saya pun masih belum merasa puas gitu, Mas. Masih belum merasa puas kalau saya hanya ada sampai di tingkat dinas
kabupaten. Bagaimana caranya di tahun mendatang saya harus ada di tingkat nasional nih. Dan alhamdulillah di tahun 2023 tahun ini saya dinobatkan sebagai Young Ambassador Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Yang di dalamnya saya juga menjadi ketua umumnya gitu ya. Jadi pencapaian-pencapaian inilah yang mungkin penghargaan terbesar saya untuk membuktikan bukan hanya kepada keluarga terdekat saya, diri saya, juga saya harus membuktikan kepada orang-orang di sekitar saya gitu, bahwa usaha apapun terlebih di dunia peternakan, selain kita harus mengembangkan peternakan ini, kita juga harus berkolaborasi, bersilaturahmi, dan harus tetap jujur. Itu kunci utama kita sih. Sejauh ini kita memang harus selalu bermimpi gitu ya, karena farm ini pun berasal dari mimpi saya gitu. Saya awalnya tuh ingin mempunyai farm yang jumlahnya ya cukup besar gitu ya, dombanya atau sapinya gitu ya. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit terwujud, Mas. Jadi memang impian besar kami, selain kita itu menjual dombanya, kita juga mengambil pasar turunannya. Seperti kita akan membuat pabrik pakan ke depannya, kita akan membuat pabrik pupuk organik ke depannya, dan insya Allah kita juga ke depannya akan membuat suatu pelatihan-pelatihan untuk para teman-teman peternak di luar sana yang mungkin membutuhkan ilmu dalam bisnis peternakan ini gitu. Jadi tempatnya sudah kita siapkan, insya Allah ke depannya kita juga bisa terus berkembang lebih maju lagi. Untuk teman-teman Halo Bos semua yang ingin berkunjung ke tempat kami, yang ingin bersilaturahmi ke tempat kami, saya selalu terbuka gitu ya. Saya selalu terbuka untuk menerima teman-teman semua. Kita sharing bersama, kita diskusi bersama. Insya Allah saya terbuka. Lokasi kandang kita itu ada di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Kalau teman-teman mungkin familiar dengan nama Jonggol, nah mungkin kita tidak jauh dari Jonggol ya. Dari alun-alun Jonggol itu kita tidak jauh. Di sini itu kita menerima dari berbagai macam kalangan gitu ya. Muda, tua, pemula, bahkan yang sudah menjalani usaha peternakan. Kita selalu terbuka untuk selalu membuka tempat untuk terus berdiskusi, karena dengan berdiskusi dan bersilaturahmi itulah yang membuka pintu rezeki kita, membuka wawasan kita gitu ya. Karena kalau kita berjalan sendiri, saya rasa saya pun tidak akan bisa sebesar ini hingga saat ini seperti itu. Jangan lupa subscribe terus channel Halo Bos.